Ada 10 juta di sini. Kau segera ikut aku pulang ke tanah air. Usir dia pergi. 5 tahun tak bertemu. Ibu masih sama. Sayangnya aku bukan lagi gadis kecil lemah yang tak berdaya dulu. Tampaknya selama 5 tahun ini kau cukup sukses di luar negeri. Aku malah meremehkanmu. Tapi meskipun kau tidak kekurangan uang, bagaimana dengan rumah lamamu? Ayahmu dulu meminjam uang untuk mengobati ibumu. Dia menggadaikan rumah lama itu padaku. Kau tidak mungkin tidak tahu kan? Rumah itu masih seperti semula. Kau anak yang berbakti. Masakan tak peduli sama sekali. Kau harus bertahan ya. Ibu tidak kuat lagi. Harus janji padaku. Harus kembali. Tebus rumah lama kita. Itu satu-satunya kenangan ayahmu. Baik. Aku berjanji. Besok aku akan pergi. Tuan Mo, boleh tanya apakah Suan Wan adalah pacar artis Anda? Tuan Mo, sebagai pengusaha terbaik di Jiangcheng, apakah Anda akan menghadiri acara amal grup Mo bersama pacar artis Suan Wan? Tidak ada komentar. Direktur Mo, tunggu sebentar. Direktur Mo, mohon dijawab. Direktur Mo. Sudah 5 tahun? Wajar sih. Kau ternyata sudah tidak memiliki lagi. Sudah 5 tahun? Mo Jingsu, apa kau benar-benar sudah tidak mengenaliku lagi? Peringatan. Mo Jingsu, berpura-pura apa kau? Hubungan kita memang cuma permainan. Bukan begitu? Lepaskan. Sekarang permainannya selesai. Aku sudah bosan. Selamat tinggal. Jingxiu, Apa kau sengaja menjemputku? Aku tahu kau akan datang melihat. Sengaja aku suruh orang membersihkannya. Untuk sementara kau bisa tinggal di sini. Setelah semuanya selesai, rumah ini akan otomatis dialihkan untukmu. Mungkin kekuatan cinta pertamaku tidak sebesar yang kau bayangkan. Nona yang sangat kompeten, pasti ada cara untuk mengusirnya, bukan? Apakah kemampuan Nona Ye luar biasa atau tidak, tergantung pada seberapa besar dukungan Nyonya. Apa artinya? Aku mau masuk grupmu. Wakil direktur baru. Mengapa aku tidak tahu tentang ini? Ibu yang mengatur, katanya direkrut dari luar negeri, kantornya tepat di sebelah Anda. Dan dia juga akan menghadiri acara amal malam ini. Selain itu, ada kabar dari Nona Su menanyakan apakah Anda punya waktu menemuninya memilih gaun. Hari ini aku ada rapat penting, kamu saja yang pergi mewakiliku. Apa pekerjaan begitu penting? Dia sudah lama tidak menemaniku berbelanja. Direktur Mo memang sangat sibuk belakangan ini, benar-benar tidak bisa pergi. Tapi dia telah menyewa seluruh jalan ini, hari ini hanya melayani Anda seorang. Dan semuanya dibayar oleh Direktur Mo. Ah, benarkah? Baru begini yang benar. Nona, gaun ini sangat cocok dengan aura Anda. bukannya tempat ini disewa khusus? Siapa dia? Kenapa kamu di sini? Nona ini kenal dengan saya? Tidak, saya tidak kenal. Ah, maaf Nona, tempat ini sudah kami sewa hari ini.
Walau tidak tahu bagaimana Anda masuk, tapi sekarang mohon pergi. Tempat disewa? Maaf, aku tidak tahu hal ini. Aku sangat membutuhkan gaun malam. Aku sudah memilihnya. Tunggu sampai dibungkus, aku akan pergi. Menyewa tempat berarti menyewa tempat. Saya tidak mengizinkan ada pelanggan lain di toko. Lagi pula aku juga suka gaun itu. Aku yang mau. Tapi Nona ini sudah selesai membayar. Diam, kamu tidak tahu siapa aku? Ini pacar Direktur Mo dari grup Mo. Hari ini Tuan Mo sudah menyewa seluruh jalan ini, jadi Nona, sepertinya gaun ini tidak bisa dijual kepadamu. Bagaimana jika aku tidak mau? Halo, Jinshu. Sudah memilih gaun? Hampir saja, tapi ada orang yang mengambil gaun kesukaanku. Kamu sudah menyewa seluruh tempat, entah bagaimana dia bisa masuk, dan sudah membayar duluan. Kalau kamu suka, buruan beli saja. Jangan buang waktu untuk orang yang tidak penting. Baik, aku dengar kata-katamu. Tengah, berapa mau kamu lepaskan? Beri harga, lagi pula pacarku yang akan bayar. Mo Jingshu, inikah pengganti yang kamu cari? Apa kamu benar-benar mencintainya? Nona benar punya pacar yang baik. Sudahlah. Orang terhormat, tak merampas kesenangan orang lain. Ya, Kongzo, kalaupun kamu mantan pacarnya, terus kenapa? Sekarang wanita yang dia sayangi adalah aku, dan hanya bisa aku. Itu Suan-Wan, bintang baru di industri hiburan yang didukung keluarga Mo. Ternyata memang secantik di TV, pantas Tuan Mo sangat memanjakannya. Ya, katanya Tuan Mo menginvestasikan banyak sumber daya untuknya. Bahkan demi dia berkonflik dengan ibu dan anak keluarga Mo, berani bersumpah hanya mau menikahi Suan-Wan. Apa hanya mau menikahinya? Kalian belum tahu ya? Dia cuma pengganti. Wanita yang paling dicintai Tuan Mo selalu mantan pacarnya Ye Kungge, sayangnya dulu dipisahkan oleh Nyonya Mo. Tapi aku pernah lihat Ye Kungge wajah Suan-Wan cukup mirip dengannya. Apa ini bukan pengganti? Ada apa? Saya tidak apa-apa. Tidak, dia sudah masa lalu. Yang bisa berdiri di samping Jingshu sekarang hanya aku. Wah, wajahmu memang sangat tebal ya. Aku yang mengadakan acara amal ini, undangan untukmu. Maaf Ibu, saya tahu Ibu tidak menyukai saya, tapi saya benar-benar hanya ingin membantu karya amal Jin Kyu. Bu, bisakah Ibu berhenti selalu menyasarinya? Oh, baik. Hari ini aku sedang senang, takkan berurusan dengan kalian. Kebetulan aku mau perkenalkan seseorang. Ini orang yang mau kuperkenalkan, Wakil Presiden baru grup Mo Ye Chingge. Apa? Dia itu Ye Chingge? Cinta pertama sekaligus kekasih suci Pak Mo. Dilihat sekilas mirip banget sama Suan-Wan. Dia emang cuma pengganti ya? Jinshu sudah lama tidak berjumpa. Jinshu sudah lama tidak berjumpa. Sebenarnya kamu mau apa? Wajahmu kok masam sekali. Nona Ye ini sengaja kurekrut dari luar negeri. Dia bukan cuma kompeten, tapi juga bijaksana. Jauh lebih unggul daripada orang tertentu. Dan Jinshu, aku tahu kau belum melupakan Chingge. Buktinya kau cari wanita yang mirip dengannya. Sekarang kau kubiarkan bersama Kingge. Si Tiruan tak perlu dipertahankan lagi, kan?
Aku sudah lama melupakan masa lalu. Sekarang pacarku adalah Wan Wan, dan dia bukan pengganti siapa-siapa. Mengenai wakil presiden Ye ini, kalau dia memang kompeten, aku dengan senang hati menyambut kehadirannya. Tapi aku tak ingin mendengar omongan seperti ini lagi. Ayo pergi. Apa masa lalu itu benar-benar bisa kau lupakan seluruhnya? Wakil presiden Ye, sebaiknya panggil aku Pak Mo saja. Hubungan kita belum cukup dekat untuk saling memanggil dengan nama kecil. Kamu berniat menyerah begitu saja? Kemana larinya keteguhan hatimu 5 tahun lalu? Nyonya, saya rasa gadis itu juga baik. Daripada kamu hanya menerimanya saja. Tidak melihat anakmu sekarang juga menjauhi saya. Tidak boleh. Di sini ada 20 juta. Hal ini kamu harus selesaikan. Sudah ditetapkan. Saya pergi dulu. Sudahlah. Saya sudah berjanji padamu untuk menggoda Mo Jingxiu. Masih tidak cukup? Ternyata memang dibayar untuk bekerja. Ya, Jingge. Kamu benar-benar tidak berubah sama sekali. Ternyata memang dibayar untuk bekerja. Ya, Jingge. Kamu benar-benar tidak berubah sama sekali. Bukannya ingin menggoda aku. 5 tahun ini tidak bertemu. Kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan padaku? Tuanmu lebih baik cepat keluar. Jingxiu, Aku jelas-jelas melihat dia pergi ke sini. Kemana hilangnya? Apa yang kamu lakukan? Dahulu kamu pergi begitu saja. Sekarang kamu kembali secara aktif mencari saya. Kamu anggap saya sebagai apa? Atau kamu hanya untuk uang? Kamu bisa melakukan apa saja. Jinshu, apakah engkau ada di dalam? Bukankah tuanmu sudah tahu sejak lama? Asalkan uangnya cukup. Aku pun bisa mendekati. Lagi pula aku sama seperti tuanmu. Sama-sama orang egois. Bukan. Bagaimanapun aku juga tidak peduli reputasi. Tapi pacarmu ada di luar. Berkahilah. Lupakan saja. Oh Jingxiu, kamu gila ya? Kenapa? Bukankah kau ingin merayuku? Sekarang aku yang mendekat. Haruskah kau senang? Aku hanya heran tuanmu yang selalu setia ternyata juga munafik. Barusan di ballroom sumpah setia. Sekarang di sini bersama mantan pacarmu, tidak takut ku bilang kesuwan. Paling-paling cari pacar baru lagi. Kenapa kau berubah seperti ini? Dulu Dulu aku bagaimana? kau memang bajingan. Menyerah di tengah jalan bukan gayamu. Begini saja, kalau kau bersikap lebih baik, mungkin aku pertimbangkan menggantikanmu sebagai pacar resmi. Hari ini aku tidak mood, tuanmu cari orang lain saja.
Ingin meminjamkan uang untuk pengobatan ibumu? Baik, asalkan kau setuju dengan satu syaratku. 5 juta ini jadi milikmu. Pergi selamanya dari anakku. Mengapa menatapku seperti itu? Menganggap uangnya kurang? 5 juta ini sudah cukup untuk membawa ibumu berobat ke luar negeri sekaligus kuliah. Jangan terlalu serakah. Aku hanya tidak menyangka alur drama percintaan CEO otak kosong seperti ini bisa terjadi padaku. Tapi bukan aku jika istri untuk meminjam uang, bukan meminta uang. Kumohon pertimbangkan ayahku yang telah bekerja lama untuk keluargamu. Aku... Jangan gunakan kematian ayahmu untuk mengancamku. Hanya syarat ini. Kalau tidak bisa, jangan harap kau dapat sepeser pun. Maaf ibu, anggap saja aku tidak pernah datang. Sial, aku harus cepat pergi. Lupa hari ini ulang tahun Jin Kyu. Masih ada waktu kan? Aku tidak tahu apakah hadiah yang kusiapkan akan disukainya. Jin Kyu, bisakah kamu menyanyikan sebuah lagu untuk kami? Bisa dong. Jinsho, bukannya kau bilang hanya main-main dengan Ye Chingge itu? Sudah berapa lama ini belum juga ganti? Jangan-jangan kau benar-benar jatuh cinta? Masa sih? Dia cuma mainan bagiku. Belum ketemu penggantinya saja sih. Jadi tetap dipertahankan dulu untuk mengisi waktu luang? Iya juga, kau bahkan tidak memberitahu ulang tahunmu. Kalau dia tahu diri seharusnya dia pergi sendiri. Masih ngira bisa jadi ayam kampung berubah jadi phoenix? Ibu, aku setuju dengan syaratmu. Sebentar, kalian siapa? Halo, apakah direkturmu ada? Kami datang untuk membicarakan perpanjangan kontrak. Maaf, direkturmu sangat sibuk. Tidak bisa bertemu tanpa janji sebelumnya. Kamu buta ya? Sekarang tahu siapa aku? Nona Susu, maaf, saya tidak mengenali Anda. Sekarang boleh aku temui Jinshu? Masih tidak bisa. Kamu? Tapi Nona Su bisa menunggu di ruang VIP lantai atas. Saya akan segera laporkan ke sekretariat. Jangan bertingkah kekanak-kanakan, pekerjaan lebih penting. Kalau begitu maaf merepotkanmu. Kak Li, kenapa menghalangiku? Sejak semalam, Kinkyu terus tidak mengangkat teleponku. Aku harus bertemu dengannya. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu meneleponku semalam, mungkin aku dan Ginshu sudah... Wang, jangan sampai kamu bertindak bodoh. Kalau sampai menyinggung direkturmu, karirmu di dunia hiburan akan hancur. Aku sudah tak peduli lagi. Wanita itu kembali? Aku takkan biarkan dia merebut Jinshu dariku. Kamu, hei. Kemana orangnya? Jinshu. Mau kemana sih? Ini, Nona Su, Tuan Mo tiba-tiba ada urusan mendadak. Suruh saya mengantar Anda pulang. Baiklah, Nonaku sayang. Jangan cari masalah dulu ya. Minimal kita urus pembicaraan perpanjangan kontrak dulu, oke? Nona Su, Departemen Sekretaris sudah membuka jalur khusus untuk Anda. Anda bisa langsung masuk ke ruang rapat. Sudah kuduga Jinshu takkan menolakku.
Linggea. Yinshu. Kok kamu? Sulit dipahami? Aku wakil presiden grup Mo, tentu berhak berunding dengan Nona Su soal perpanjangan kontrak. Aku tak mau berunding denganmu. Aku cari Jinshu. Direktur Mo sedang rapat. Tidak memungkinkan? Aku tak percaya, pasti kamu sengaja menghalangi kabar supaya aku tak ketemu Jinshu. Aku mau ketemu Jinshu, atau aku tak akan perpanjang kontrak ini. Wan, apa kamu sadar ucapanmu? Waktu itu Jinshu yang tanda tangani kontrak langsung denganku. Seharusnya hanya dia yang aku akui. Apalagi cuma orang dalam lewat Nyonya Mo. Siapa yang tahu kemampuan profesionalnya seperti apa? Jangan kira karena wajahmu seperti siluman rubah, kamu bisa ikut campur semua urusan. Wakil Direktur Y, jangan marah. Wan hanya agak belak-belakan saja. Kalau aku siluman rubah, kamu yang mirip 80% denganku apa? Gantinya siluman rubah? Sungguh memalukan berputar-putar telanjang bulat. Lebih baik jangan begini, nanti ditertawakan orang. Kalau tidak bisa berbicara, duduk saja di meja anjing. Kamu seperti harga properti Beijing, tidak turun malah naik terus. Ye, Cingke. Maaf, kalau ada ucapan yang menyakitimu, bisa kau beritahu? Akan kukatakan sekali lagi. Kamu yang datang menempel sendiri? Sanggupnya menempel begitu, takut nanti dikremasi malah lengket di wajan? Aku bukan hanya siluman rubah, temperamenku juga buruk. Mana bisa dibandingkan denganmu? Kumbang tinja lewat sampingmu pun matanya silau. Jelek, tidak manis, rupa buruk lagi tak punya uang. Ibumu pasti sangat humoris ya? Bisa melahirkan badut seperti kamu. Kakak Yicing. Wah, Wan, hentikan! Berkelahi di kantor tidak patut. Direkturmu. Jingshu, dia yang menghina aku duluan. Ini lingkungan kerja, bukan tempatmu untuk merajuk. Kalau tidak mau perpanjang kontrak, model iklan ini bisa saya ganti. Kemarin malam di depan Nyonya Mo bersikeras hanya mau menikahi Su Wan. Sekarang malah tidak ada sikap membela sedikit pun. Kepalamu harap tenang. Wan hanya sedang tidak mood hari ini, sama sekali tidak bermaksud membatalkan perjanjian. Wan, cepat minta maaf ke wakil presiden direktur ya. Jinshu. Maaf, wakil presiden direktur Y, ini salah saya. Wan. Sepertinya Su Wan tidak begitu penting baginya. Lalu kenapa dia masih harus melawan Nyonya Mo? 5 tahun tidak bertemu dia benar-benar berubah hingga saya tidak mengenalinya lagi. Jinshu, apakah kamu marah padaku? Jinshu, apakah kamu marah padaku? Hari ini aku sangat sibuk, tidak sempat marah padamu. Kalau begitu kau tidak marah, ya? Kalau begitu malam ini aku ingin mengajakmu makan malam, boleh? Baik. Kalau begitu aku segera pesan restoran di hotel. Sampai jumpa nanti malam. Kencan, mungkinkah mereka berencana malam ini? Apa? Mereka janjian di restoran hotel, mau bermalam bersama. Su Wan yang pesan restoran hotel, tapi aku hanya dengar anakmu setuju untuk makan, belum tentu akan menginap. Apa bedanya? Selama ini aku selalu menjaga ketat, untungnya juga Jingxiang biasanya cukup konservatif, jadi tidak terjadi sesuatu yang lebih jauh. Kenapa baru kau pulang mereka langsung terpancing seperti ini? Aku tidak peduli, kau harus menggagalkan kencan ini. Jangan sampai dia membuat anak, nanti aku yang minta pertanggungjawabanmu. Aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Apa? Kau suruh aku?
Iya, Cingga. Ngapain kamu iseng menelepon? Tuan Mo, selamat malam. Dia benar-benar datang ke hotel. Nona, tolong tunjukkan kartu member VIP Anda. Kartu VIP apa? Kalau tidak punya kartu VIP, untuk apa kamu ke sini? Aduh, aku ini. Orang luar tidak diizinkan masuk, silakan pergi. Aduh, aku akan melakukannya sekarang. Kartu apaan? Deposit minimalnya 500.000 yuan. Aneh, liftnya jelas berhenti di lantai 8, kok sepi. Cari kamar nomor berapa? Kamu cari aku. Kemudian masih berpura-pura tidak tertarik, hari ini malah dandan begini sampai membuntutiku. Takut aku bersamanya seperti semalam? Kamu salah paham, aku kesini kerja paruh waktu. Wakil Presiden Grup Mo yang terhormat ini juga harus kerja sebagai cleaning service? Kamu masih bisa tahan kerja keras begini? Ya, tak seperti tuanmu. Lahir langsung pegang sendok emas. Jangan kerja cleaning service, bahkan jualan di bar pun. Jual apa? Urusanku tak perlu kau urus. Bisa lepaskan tangan muliamu sekarang? Oi. Jingxiu, kamu datang. Maaf Jingxiu, restoran hotel penuh, jadi kusuruh pelayan mengantarkannya ke kamar. Tapi kuhias sedikit, jadi lebih romantis. Kalau begitu kita... Kamu melewati batas. Jingxiu. Apakah kamu lupa bagaimana kamu berjanji padaku dulu? Tolong selamatkan saya, mereka mau memperkosa saya. Su, Wan, dasar kamu pura-pura. Wan, di sini ngapain pura-pura? Mengambil sumber daya saya gratis ya? Aku beritahu kamu, kalau kamu kabur hari ini, kamu tidak bisa bertahan di dunia hiburan. Tolong selamatkan saya tidak bisa diambil oleh mereka. Siapa kamu? Aku sarankan jangan ikut campur, pergi cepat. Kalau aku harus ikut campur? Hahaha, benar-benar tidak takut mati, kawan-kawan, maju. Aku... Bagaimana aku bisa terbang ke sini? Tidak jelas melihat kakak, kamu tidak apa-apa. Siapa sih? Mo Jingxiu. Kamu adalah pewaris grup Moshi, Mo Jingxiu, Tuan Mo. Aku bisa beri kamu semua sumber daya di dunia hiburan, tapi aku punya syarat, aku perlu pacar nominal. Aku perlu pacar palsu yang jujur dan patuh, bukan yang setiap hari bersembunyi niat buruk di sampingku. Kalau kamu tidak bisa lakukan, kita bisa akhiri perjanjian. Aku akan atur PR untuk segera umumkan putus. Jingxiu, aku tidak punya maksud lain, hanya ingin terima kasih atas bantuanmu. Ajak kamu makan, jangan salah paham. Aku pasti tidak akan begitu lagi.
Makanan tidak aku makan, aku pergi dulu. Jingxiu, Jangan buang-buang. Apa? Kamu tidak tahan orang itu dan biarkan dia masuk? Kamu bagaimana sih? Aku bisa apa? Kamu bukan tidak tahu betapa keras kepala anakmu tentang masalah ini. Dan kau juga tahu betapa dia membenciku karena dulu mengambil uang lalu pergi, dia pasti jijik melihatku. Mana mungkin dia mau meninggalkan Suan-Wan, cinta sejatinya, demi aku? Aku memberimu 20 juta, bukan supaya kau main-main di sini. Jangan lupa perjanjian yang kita buat dulu, kalau tidak bisa menyelesaikan, kau harus ganti rugi 10 kali lipat. Aku... Ada perkembangan, dia sudah keluar kurang dari 10 menit, pasti tidak jadi. Sekarang kau tenang kan? Tidak mungkin, mereka bertengkar. Itu lebih baik, langsung ambil kesempatan. Besok kau berdandan yang rapi, aku akan menyuruh Jingsun pulang makan. Segera selidiki apa yang dialami Ye Qingge di luar negeri selama 5 tahun ini. Aku menyuruhmu pulang makan, bukan membawa orang yang tidak ada hubungannya. Kau sengaja membuatku kesal ya? Bibi jangan marah, sebenarnya aku... Di sini bukan giliranmu bicara. Jingxiu, demi Qingge kau sudah melawanku bertahun-tahun, sekarang aku setuju kalian bersama, belum cukupkah? Kenapa kau harus selalu menentangku? Kalau tidak menurut perintahmu dianggap menentang, aku juga tidak bisa berkomentar. Apa yang disebut memanipulasi? Berbuat baik untukmu apa salahnya? Bibi, jangan marah, Jingxiu bukan itu maksudnya. Nyonya, tenanglah. Baiklah Ibu, kalau aku putus dengan Wan Wan dan bersama Ye Qingge, apa Ibu bisa setuju aku menikah dan punya anak dengannya? Siapa bilang aku tidak bisa? Satu hal yang mustahil, jangan dipaksakan. Kedepannya, kalau katanya untuk kebaikanku, lebih baik jangan diucapkan. Terlalu palsu. Siapa bilang yang ku katakan palsu? Ye Qingge adalah satu-satunya menantu perempuan yang kutetapkan. Sekarang juga aku akan memindahkan 5% saham grup Mo yang disiapkan untuk menantu kepadanya. Sekarang juga aku akan memindahkan 5% saham grup Mo yang disiapkan untuk menantu kepadanya. Benarkah? Aku akan segera menyuruh orang mengeluarkan pernyataan resmi. Selain dia, tidak ada yang berhak masuk ke keluargamu. Halo? Konflik antara ibu dan anak dari keluarga kaya raya, Nyonya Mo menyatakan tidak mengakui Suan Wan sebagai calon menantunya, sekaligus mengumumkan Ye Qingge sebagai pilihan resminya. Nyonya, seriuskah Tuan? Sekarang kau tahu perkataanku tadi bukan main-main. Aku salah paham padamu. Kalau begitu cepatlah putus dengan Suan Wan. Tapi aku juga belum menyetujui permintaanmu, kan? Istri masa depanku. Tidak mungkin seorang boneka yang bisa diatur oleh orang lain. Tunggu sampai dia bisa punya posisi di grup tanpa bergantung pada orang lain, baru ajukan menikah denganku. Dia sedang mengejekmu tak berguna, sekaligus mempermalukanku. Justru aku tidak akan memuaskan hatinya. Ye Qingge, mulai sekarang kuizinkan kau menghadiri rapat pemegang saham dan memegang wewenang manajemen nyata di grup. Selanjutnya, tunjukkan padanya sepenuh kemampuanmu. Jingxiu, tadi aku lihat kau tidak banyak makan. Kebetulan ada restoran enak di depan. Kalau begitu aku tidak jadi ikut, kau sendiri saja pergi. Paman Wang nggak berhenti di depan. Apa perkataanmu tadi bertujuan memperjuangkan kepentingan Ye Qingge? Memangnya kenapa? Dia cuma wanita materi yang palsu dan egois. Kenapa kau masih... Urusanku dengannya tak perlu kau komentari. Suan Wan, ingat statusmu sendiri, ucapan tadi malam tak ingin kuulangi lagi. Semua ini milikku, Ye Qingge. Aku tidak akan membuatmu nyaman. Halo, segera cari informasi tentang seseorang untukku.
Direkturmu, semua informasi yang Anda minta sudah terkumpul. Apa yang ditemukan? Katakan. Nona Ye pernah melakukan kejahatan di luar negeri. Apa katamu? Anda memberikan saham perusahaan dan hak manajemen pada saya. Dividen dan laba yang bisa kau dapatkan berdasarkan kemampuanmu akan menjadi milikmu. Jangan ganggu aku kalau tidak perlu. Kalau begitu terima kasih Nyonya, saya pamit dulu. Hei? Ye Qingge, apa kamu lupa bahwa utangmu padaku belum lunas? Siapa yang memberimu hak pulang ke tanah air? Waktu itu, Nona Ye pergi ke luar negeri bersama ibunya untuk berobat, tapi ibunya tidak bertahan lebih dari setahun lalu meninggal. Uang 5 juta itu pun hampir habis, setelah itu dia bekerja sambil kuliah sendirian. Dia berhasil masuk universitas terkenal di sana, bahkan sampai lulus S2. Tapi dosen pembimbingnya, Profesor John. Ada apa? Cepat katakan. Katanya karena sebuah tesis yang dibajak, mereka bertengkar hebat. Nona Ye tak sengaja melukai Profesor John. Di situ. Akibatnya, Nona Ye langsung dikeluarkan dan menanggung utang 5 juta dolar AS. Sudah kubilang 5 juta dolar ASN akan kukembalikan, tapi bukan karena aku takut padamu. Melainkan karena aku tak mau lagi berurusan dengan orang menjijikkan sepertimu. Soal aku pulang atau tidak, itu bukan urusanmu. Oh ya, bukan urusanku. Kudengar kamu sedang berusaha mengambil hati calon mertuamu. Orang Tionghoa paling mementingkan reputasi. Coba bayangkan, jika ku beritahu calon mertuamu bahwa kamu pernah melakukan kejahatan. Berani nggak kamu? Uangnya akan kuberikan sebagian dulu. Ini 20 juta, cukup untuk membungkam mulutmu kan? Ku beri waktu 1 bulan. Jika utangmu belum lunas, jangan salahkan aku kalau mengabaikan kewajiban sebagai guru. Bangsat. Tesis ini kukerjakan sendiri. Atas hak apa kau menerbitkannya tanpa izinku? Lalu hanya mencantumkan namamu sendiri? Ini namanya plagiat. Haha. Siswa Qingge, jangan terlalu serius. Ini cuma tesis. Nanti kalau mau lagi, bisa kubantu. Asalkan kamu mau seperti orang lain. Asalkan kamu mau seperti orang lain. Apa yang kamu lakukan? Lagu cinta. Kota kecil kita ini cuma sebesar ini. Kalau engkau mau bertahan hidup dengan baik di sini, satu-satunya cara adalah tunduk padaku. Menurutku kau sebaiknya lebih mengerti situasi. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Sejak hari pertama bertemu, aku sudah sangat mencintaimu. Wajah oriental yang begitu memesona. Kau harus menjadi milikku. Bangun! Kau... Ada juga yang bilang Profesor John adalah pelaku cabul berulang yang melecehkan mahasiswi, tapi dia punya banyak koneksi di sini, jadi... Mengerti, kau pergi dulu. Tolong lakukan satu hal untukku. Halo? Nona Ye, baju dan tas sewaanmu sudah melewati batas waktu hari ini. Mau diperpanjang atau dikembalikan? Tunggu sebentar. Kalau perpanjang sebulan saja, harganya berapa? Sekitar 50.000 yuan, tergantung tingkat keausan baju dan tasnya. Yaudah, perpanjang 2 hari saja. Bisa dapat diskon. Mengingat kau pelanggan setia kedua toko kami di dalam dan luar negeri. 2.000 saja. Baiklah, terima kasih ya.
Tinggalkan paket di depan pintu, terima kasih. Bukannya sudah kubilang tinggalkan paket di depan pintu. Jingge, Mo Jingxiu, kenapa kamu di sini? memang tidak senang melihatku. Aku sedang tidak siap. Kalau ada urusan bicarakan nanti saja. Hei, tidak siap atau takut mengizinkanku masuk? Nggak biasanya kamu makan ini? Sudah terbiasa makan hidangan mewah, sesekali ganti selera. Memangnya aku makan mie instan melanggar hukum? Atau jangan-jangan si Omo alergi mie instan? Kenapa kamu masih keras kepala seperti ini? 5 tahun lalu begini, 5 tahun kemudian tetap begini. Bu, jaga baik-baik kesehatanmu. Cinke, aku ingin bicara berdua sebentar. Ini anak sopir yang bekerja di rumah tuan itu kan? Ternyata benar-benar terjalin. Kabarnya Nyonya Fu tidak menyukai gadis ini. Beberapa hari lalu Tuan mengobati istrinya. Chen, ambil dulu uang ini. Kalau kurang, minta lagi padaku. Aku tidak mau uangmu. Bukannya sudah jelas? Tidak setuju? Gadis ini pembawa sial. Kalau tidak, masak sopir yang melayani bertahun-tahun tidak dapat keringanan baru tertimpa kecelakaan di jalan. Kamu tahu apa? Dari mana kamu tahu kalau urusan si gadis ini bukan restu diam-diam dari Lao Ye? Bukan. Ambil dulu uangnya. Pemakaman paman dan pengobatan tante butuh biaya, jangan keras kepala ya. Ibu mengizinkan uang ini? Tidakkah kamu lihat bagaimana mereka memandang kita sekarang? Mo Jingxiu. Ayahku paling menjaga gengsi, tapi sekarang karena aku dicemooh menjual anak untuk kejayaan, sampai mati pun tak bisa angkat kepala. Kalau kamu masih ingin terus bersamaku, tolong biarkan dia memiliki sedikit harga diri yang terakhir. Ya, saya miskin dan terlunta-lunta. Saya juga punya banyak hutang luar. Saya tidak hanya makan mie instan, bekerja sebagai pembersih. Saya bahkan melakukan hal-hal nakal seperti bernyanyi di bar untuk uang. Saya bukan lagi Ye Qingge yang murni dan tanpa celah seperti dulu. Apakah Anda puas sekarang? Hingga aku. Jangan berpura-pura kasihan padaku. Saya cinta pertama yang murni ini, bukankah hanya mainan masa lalu bagimu? Pergilah, Anda tidak diterima di sini. Jingga, sebenarnya 5 tahun yang lalu aku. Halo, ada apa? Mozong, cepat lihat tren teratas. Masalah Nyonya Ye telah terbongkar. Bibi, jangan terlalu marah. Lagi pula Anda tidak tahu seperti apa orang itu. Kalau menyalahkan, salahkan saja orang yang terlalu pandai berpura-pura. Nyonya. Sudah tahu Anda tidak akan berbuat baik. Saat pertama kali bertemu saya pura-pura sangat suci, Ternyata pendidikannya tidak lengkap dan pernah melakukan kejahatan sampah manusia. Saya tidak pernah mengakui memiliki pendidikan tinggi, juga tidak menyangkal apa yang saya lakukan. Bukan saya yang tidak menyelidiki pengalaman saya dulu, Anda juga yang memohon saya pulang ke negara, bukan? Berani membantah. Ibu, cukup! Sekarang bukan waktunya untuk berselisih. Saya akan menyelidiki hal ini dan memberikan penjelasan pada media dan pemegang saham. Baik, saya beri Anda satu kesempatan lagi. Ya kaya. Apa tidak apa-apa? Jingxiu, apakah ada sesuatu yang Anda cari saya secara terpisah? Mulai besok, Anda tidak perlu lagi muncul di depan saya. Mengapa?
Jinshu, apakah aku melakukan kesalahan? Apa yang Anda lakukan sendiri tidak jelas dalam hati Anda? Perlu ku cari tim pengacara untuk memeriksa ulang kasusmu. Kau tahu konsekuensinya jika mempublikasikan privasi orang lain. Ya, memang aku yang melakukannya. Siapa suruh si bajingan ini merebut segalanya dariku begitu pulang? Segalanya darimu? Siapa yang bilang itu? Kau kan menyukaiku, bukan? Kalau tidak, kenapa kau menyelamatkanku dan menjadikanku pacarmu? Kalau dia tidak kembali, mungkin sekarang kita sudah bertunangan. Suan. Kau pikir aku betul-betul tidak tahu kalau dulu kau bersekongkol dengan beberapa anak orang kaya itu? Kau adalah Mo Jingshu, pewaris konglomeratmu. Aku bisa memaafkanmu karena mengincarku. Dan kau harus bersyukur wajahmu mirip dengannya. Ini menguntungkan rencanaku. Kalau tidak, 3 bulan lalu, kariermu sudah seharusnya berakhir. Ambil kontrakmu dan pergi dari pandanganku. Mengingat kau cukup patuh selama 3 bulan ini, aku akan memberimu kesempatan pergi dengan sopan. Terima kasih, bosmu. Bosmo, telepon dari John. Dia ingin bicara langsung denganmu. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau menjerumuskanku? Apa aku pernah menyinggungmu? Nasib malang menimpamu karena kau berani menyentuh yang bukan hakmu. Habiskan sisa hidupmu untuk bertobat di penjara. Kenapa kau bisa begitu mudah mendapatkan hatinya? Padahal hanya selangkah lagi. Ya Cingga, jangan harap kau bisa mendapatkan orang yang tak bisa kudapatkan, Suan Wan. Loh, bukankah ini bintang besar Suan Wan? Ada apa? Jadi ingat menelepon orang kecil seperti aku? Kabarnya akhir-akhir ini kau kekurangan modal judi, ya? 2 juta. Bantu aku urus satu hal. Dia benar-benar menolongku. Tapi kenapa? Jangan menggunakan kematian ayahmu untuk mengancamku. Hanya satu syarat ini, kalau tidak bisa lakukan, kamu tidak akan mendapat sepeser pun. Maaf Nyonya, anggap saja saya tidak datang. Cingge, sudah 5 tahun. Akhirnya kamu kembali ke sisiku. Cingge, sudah 5 tahun. Akhirnya kamu kembali ke sisiku. Dia sih, cuma mainanku saja. Bukankah belum menemukan pengganti berikutnya? Saya akan tinggal dulu untuk menghabiskan waktu. Iya juga. Kamu bahkan tidak memberitahukan hari ulang tahun kepadanya, ya? Kalau dia tahu diri, seharusnya pergi sendiri. Masih berpikir bisa berubah dari burung liar menjadi penghuang? Jinshu, apakah ini akan membuatnya terlalu sedih? Semakin sedih semakin baik. Dengan begitu dia bisa membawa uang itu dan pergi ke luar negeri tanpa khawatir. Kamu sangat mencintainya, betul-betul rela membiarkannya pergi? Tidak rela. Tapi saya sekarang belum memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk melindunginya. Daripada membuatnya menderita dalam pilihan seperti ini, biarkan saya yang membuat keputusan untuknya. Burung yang lelah keluar juga harus kembali ke sarangnya. Bolehkah saya masuk? Ada apa? Masalah pernyataan klarifikasi itu kamu yang lakukan, bukan?
Terima kasih, dan kemarin seharusnya tidak bersikap seburuk itu padamu. Hal-hal yang sudah lampau. Sebenarnya sudah saya lepaskan. Sudah lepaskan. Maksud saya kita sekarang sudah dewasa. 5 tahun lalu, apapun niat awalnya kamu, tapi sungguh baik padaku, jadi aku tidak menyimpan dendam. Justru aku. Sekarang utangnya sudah dihapus, saya tidak bisa lagi seenaknya ikut campur. Karena sudah memutuskan untuk pergi, tidak perlu lagi memberitahu dia. Tidak ada apa-apa, hanya ingin berterima kasih pada Pak Mo sekaligus minta cuti, ada urusan keluarga. Boleh saja. Tidak ada hal lain? Terima kasih Pak Mu, saya permisi dulu. Maaf Bu, saya tidak mampu mengembalikan rumah ayah. Kedepannya mungkin saya tidak akan kembali lagi, semoga Ibu bisa memaafkan saya. Cantik, mau kemana? Masyarakat hukum mau apa kalian? Saya hanya ingin memperlihatkan sulap untukmu. Jadi saya tidak menyimpan dendam padamu, malah saya. Tidak ada apa-apa, hanya ingin berterima kasih pada Pak Mo sekaligus minta cuti. Tidak. Ini sangat tidak benar. Dia pasti ingin mengatakan sesuatu. Pak Mo, tadi saya mencari wakil direktur Y untuk urusan kerja. Ternyata dia tidak ada, tapi menemukan ini. Saya ada urusan pulang ke kampung halaman. Kenapa tidak mengangkat telepon? Cingge. Ya, Cingge. Cingge. Jam segini kok ngetok-ngetok? Dia tidak ada. Bagaimana kamu tahu dia tidak ada? Tentu saja saya melihatnya langsung. Anak muda, kelihatannya kamu tampan dan gagah. Sebaiknya jauhi wanita tidak baik seperti itu. Jangan sampai ditipu tapi tidak tahu. Jangan asal bicara. Kamu lihat apa saja. Saya melihat dia bergandengan bahu pergi dengan beberapa pria. Saya melihat dia bergandengan bahu pergi dengan beberapa pria. Aduh, sayang, katakanlah. Tidak bisa minum kok minum segini banyak. Jangan salah paham, kami akan mengantarnya ke rumah sakit. Anak muda sekarang. Kamu bilang ada 3 orang. 3 pria itu berwajah mencurigakan, langsung kelihatan bukan orang baik-baik. Tapi yang bisa bergaul dengan mereka, gadis macam apa pula yang bisa jadi orang baik? Nak, saya sarankan, saya belum selesai bicara orang macam apa ini. Cepat bantu saya cari alamat Villa Kota. Kalian siapa? Kalian mau apa? Nona kecil, kebetulan nasibmu sial. Kebetulan aku lagi butuh uang, ada yang bayar aku untuk melumpuhkan. Rekam. Aku ini selalu sayang wanita cantik, kamu cantik begini. Bagaimana kalau ikuti aku lepaskan kamu, setuju? Siapa yang menyuruh kalian datang? Aku baru pulang ke negeri, hampir tidak kenal siapa-siapa. Kalau bicara musuh. Suwan-wan. Wah, Nona kecil, tak kusangka kamu begitu pintar ya. Kalian tidak takut kalau nanti aku buka semua perbuatan kalian? Kalau kamu tidak khawatir videomu tersebar. Sesuka hati. Sepertinya kamu belum terlalu mengenalku. Aku pernah melakukan kejahatan di luar negeri, hampir membunuh orang. Kebetulan mereka hampir sama dengan kalian. Semua sampah yang tidak menghargai perempuan. Tapi dia sekarang di sana. Sudah tidak ada. Aku ini pembunuh yang berani membunuh orang. Masih takut apa dengan videomu? Lagi pula,
Tidak pernah terpikir olehmu kalau aku punya kaki tangan? Serang saja, mereka berani mengancam gua. Aku cuma memberitahukan fakta. Sekarang masih ada kesempatan bagimu untuk mundur. Tapi kalau kau benar-benar berani bertindak, sekalipun kau menyingkirkan bukti, kaki tanganku akan menghukum kalian dengan setimpal. Kayaknya wanita ini nggak bohong, mending kita selidiki dulu deh. Selidiki apaan? Kau cuma mengulur waktu ya? Kalau dia emang sakti, masa gampang banget ditangkap sama kita? Kayaknya sih, cuman jago mulut doang. Udah! Aduh. Tangkap! Jingge, kamu baik-baik saja? Buset, kok kamu di sini? Momo Jingshu, gimana kamu bisa tahu tempat ini? Pak Mo, saya salah. Hajar habis-habisan. Lepasin saya. Minta ampun Pak, saya salah. Tanganku aja yang sakit, saya bisa jalan sendiri kok. Sekarang udah waktunya berhenti sok kuat. Kamu diam-diam bawa aku ke sini. Kalau ibumu tahu bisa ribut ya. Santai aja, dia janjian teman-temannya main mahjong, malam ini nggak pulang. Lagi pula, bukannya begini justru tujuan dia menyewamu. Kamu kan tahu. Udahlah, udah larut, waktunya kita tidur. Ada apa besok saja kita bicara? Halo Tuan Mo, mereka juga mengakui dalang di balik semua ini adalah Nona Su. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Aku sudah memberinya satu kesempatan. Kalau dia tidak menghargainya, maka bertindaklah. Su Wanwan adalah pacarnya. Kenapa dia melakukan ini? Tidakkah dia takut aku akan membalas dendam pada Su Wanwan? Mo Jingshu ternyata sudah lama tahu tentang transaksiku dengan ibunya. Kenapa dia tidak membongkarku? Mo Jingshu, oh Mo Jingshu. Apa yang sebenarnya kau pikirkan? Tidak, aku harus menemuinya. Bukankah ini jimat yang kupahat sendiri? Kuingat dulu kulempar ke tempat sampah, kok bisa ada di sini? Foto-foto ini ternyata masih disimpannya. Ini nilaimu bagus, seharusnya tidak berhenti di tengah jalan. Tapi aku sudah tidak punya uang untuk melanjutkan sekolah. Aku sudah tahu kamu akan membicarakan tentang aplikasi biaya kuliah ini. Jangan khawatir, sekarang ada orang yang bersedia membayar biaya kuliahmu. Kamu bisa fokus belajar dengan tenang. Orang baik yang membantuku secara anonim itu ternyata Mo Jingshu. Jingge,
Kenapa kamu di sini? Mengapa? Mengapa melakukan semua ini? Bukankah aku hanya mainanmu? Seorang anak orang kaya terhormat, mengapa begitu memperhatikan mainan seperti aku? Atau jangan-jangan ucapan-ucapan itu dulu sengaja kau buat agar ku dengar? Mengapa? Mengapa kau begitu serba tahu? Kau pikir dengan begini aku akan berterima kasih padamu? Fu Jingxiu! Kau brengsek! Ini semua salahku. Saat itu aku belum matang. Ini satu-satunya cara yang terpikir olehku untuk melindungimu. Kukira rencanaku sudah sangat rapi. Tidak menyangka kau mengalami hal semacam itu di luar negeri. Semua ini salahku. Jingxiu, semua itu tidak penting. Aku bahkan tidak perlu kau berbuat apapun untukku. Aku hanya berharap kau bisa selalu menemaniku. Sudah cukup. Benar-benar sudah tua, belum semalaman saja sudah tidak kuat. Sudah larut begini kok anak ini masih bekerja. Jadi hubunganmu dengan Sun Wanwan juga palsu? Silakan duduklah. Aku tidak ingin memaksamu, hanya ingin kau kembali dengan sukarela. Takut kau khawatir dengan ibuku. Ye Qingge, kenapa dia ada di sini? Jadi inilah satu-satunya cara yang bisa kupikirkan. Pantas saja kau terus memprovokasi hari itu, ingin memaksa ibumu mengatakan yang sebenarnya. Tapi bukankah ini kurang baik? Aku hanya membalas semua akal licik yang pernah dia gunakan padaku. Memperlakukan orang sebagaimana dia memperlakukan orang lain. Aku apa? Aku apa? Apa lagi yang mau kau katakan? Ye Qige, kau memang licik. 5 tahun lalu kau bersumpah di hadapanku. Sekarang setelah 5 tahun kau baru tahu malu. Mengajak anakku bersekutu melawan ibunya sendiri, ya? Salahkan saja aku kalau kau mau. Sampai sekarang kau masih membelanya. Benarkah kau anakku? Atau kau mau seperti ayahmu dulu melawanku demi seorang wanita tak berguna? Bukankah kematian ayah karena kau? Apa katamu? Kau tahu benar tentang ayah dan Tante Fang. Kalau bukan karena prasangkamu, ayah tidak akan meninggal. Saat itu Tante Fang kambuh penyakit jantungnya, ayah mengantarnya ke rumah sakit. Kalau bukan karena kau terus-menerus menelepon, apa mereka akan mengalami kecelakaan? Sekarang ayah sudah tiada. Aku bisa memaklumi keadaanmu, tapi bagaimana denganmu? Apakah kamu pernah mempertimbangkan perasaanku? Aku ingin belajar musik, kamu memaksaku belajar manajemen keuangan, dan aku melakukannya. Kamu tidak menyukai latar belakang keluarga teman-temanku, menyuruhku menjauhi mereka dan aku menerimanya. Selama bertahun-tahun mengendalikanku, menempatkan mata-mata di sekitarku, mengendalikan grup, mengendalikan karyawan, aku bisa memejamkan mata. Tetapi satu-satunya yang tidak mau aku kompromikan selama bertahun-tahun hanyalah Ye Qingge. Baik 5 tahun lalu atau 5 tahun kemudian, satu-satunya pilihanku hanya Ye Qingge. 5 tahun lalu aku tidak bisa melawanmu, tapi sekarang meskipun kamu menentang, aku tidak akan mengubah pilihanku. Kalau kamu keluar dari rumah ini hari ini, jangan kembali. Kamu mau pergi menemui si pelayu itu lagi, ya? Xiaofang terkena serangan jantung tiba-tiba. Dia hanya mengenal aku di sini. Aku harus pergi menyelamatkannya. Jangan rewel, ya? Dia mati atau tidak, apa hubungannya denganmu? Aku melarangmu pergi. Senyi, kenapa kamu begitu berhati dingin? Xiaofang mungkin adalah aku? Hal-hal ini kita bicarakan nanti saja. Kamu minggir dulu. Meng Yuntao, kalau kamu berani keluar dari rumah ini hari ini, jangan pernah kembali lagi. Benar-benar tidak masuk akal. Xiaofang, tahan sebentar. Kita hampir sampai di rumah sakit. Xiaofang, jangan tidur.
Kamu tidak apa-apa. Khawatir padaku ya. Bisa tertawa saja sudah cukup. Tapi mengenai ibumu, kamu mau bagaimana? Sekarang rencana sudah kacau. Kita harus mengambil langkah demi langkah. Besok temani aku ke suatu tempat. Mereka berdua sudah jadian. Kenapa Chen Shu tidak mengangkat telepon? Suan Wan, apa kamu diam-diam berbuat sesuatu lagi di belakangku? Perusahaanmu sekarang mengeluarkan perintah. Kamu diblokir. Bagaimana mungkin? Jangan-jangan masalah Chen Shu mereka ketahuan oleh Jin Shu. Tidak mungkin, Kak Li. Nanti aku jelaskan lagi padamu. Jin Shu, kamu... Nona Su. Hao, sekretaris. Hao, kenapa kamu yang ada di sini? Tano mau menyuruhku menyampaikan. Kesempatan hanya datang sekali dua kali, tidak ada yang ketiga. Orang yang berbuat salah harus menanggung konsekuensinya. Gimana Jing Shu? Aku mau bicara dengan Jing Shu. Aku tidak percaya dia tega begitu padaku. Nona Su sekedar mengingatkan. Jangan lagi menghina Tian Shuo. Kalau tidak, akhirmu akan lebih buruk dari sekarang. Dia adalah Tante Fang. 5 tahun lalu karena kecelakaan itu, dia menjadi pasien vegetatif, tidak bisa menangis maupun tertawa. Hanya bisa hidup dengan bantuan mesin. Kenapa tidak pernah ku dengar kamu cerita soal ini? Karena aku sudah diam-diam merawatnya, dan kenangan masa lalu itu juga tidak indah, jadi aku belum sempat memberitahumu. Ibuku selalu curiga dia memiliki hubungan tidak senonoh dengan ayahku, tapi aku yakin ayahku tak mungkin seperti itu. Tante Fang dan dia bisa melakukan hal seperti itu? Aku selalu menunggu dia siuman untuk memberitahuku jawaban yang sebenarnya. Dia pasti akan siuman. Halo Direktur, mau cepat ke grup. Nyonya sedang menggelar rapat pemegang saham bilang mau membubarkan grup. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Apa maksudmu ini? Jin Shu, cepat tenangkan ibumu. Grup yang baik-baik ini, masa langsung mau dibubarkan? Bukan main-main, ini? Siapapun yang membujuk takkan berguna. Aku bilang bubar ya harus bubar. Berdasarkan hak keputusan tertinggiku di grup ini. Bu, sekalipun ibu marah padaku. Jangan jadikan urusan grup sebagai lelucon. Kurasa ini lelucon. Kalian juga menganggap ini permainan anak-anak ya? Kak Wang, jangan marah. Kamu pun bukan orang baik. Dulu saat Yuntao meninggal, meski tak kau katakan, dalam hatimu pasti sering mengutukku membawa sial bagi suami. Ketika grup kehilangan tulang punggungnya dulu, hampir bangkrut, di mana kalian satu persatu. Aku Shen Yi yang bersusah payah memohon ke sana kemari agar grup tetap bertahan. Sepanjang hidupku aku bekerja keras, semuanya untuk suami, lalu untuk anakku. Tapi suamiku mengkhianatiku, sekarang anakku juga mau mengkhianatiku. Demi wanita seperti ini, dia tega mengakali ibunya sendiri, bahkan sampai memutuskan hubungan ibu anak. Kalau sudah begini, untuk apa aku mempertahankan Moshi ini? Nyonya. Dia sedang mengancamku dengan grup perusahaan. Kamu berpikir begitu juga tidak salah. Nyonya, demi memuaskan nafsu mengontrol Anda sendiri, apakah Anda mempermainkan masa depan begitu banyak orang? Di sini bukan giliranmu untuk menilaiku. Aku tanya sekali lagi untuk terakhir kalinya. Mo Jingshu, antara aku ditambah seluruh klan Mo dan wanita ini, siapa yang sebenarnya kamu pilih? Kalau hari ini kamu berani meninggalkan rumah ini, jangan pernah kembali lagi. Sungguh tidak masuk akal. Selama 30 tahun ini, aku selalu menjadi anak yang baik bagi Anda. Tapi hari ini, aku ingin menjadi diriku sendiri. Nyonya.
Semua karena kamu, semua gara-garamu. Bibi Fang. Bibi Fang. Akhirnya kamu sadar. Kamu sudah menderita, nah. Apa yang telah kulakukan? Kakak ipar. Kamu memanggilku apa? Aku memanggilmu kakak ipar karena Kakak Yuntao, dia adalah kakak kandungku yang terpisah sejak lama. Apa katamu? Apa katamu? Aku juga baru mengetahuinya tidak lama sebelum kecelakaan terjadi. Karena saat itu, hasil tes identifikasi belum keluar. Dia tidak berani memberitahumu sembarangan. Lihat, kamu terlalu banyak berpikir lagi. Aku sama sekali tidak menyangka. Dia sedang dalam perjalanan mengambil laporan. Tiba-tiba terkena serangan jantung. Dia sebenarnya ingin memberitahumu begitu kembali. Sayangnya dia tidak pernah bisa kembali. Selama ini salahnya ada padaku. Bertahun-tahun aku menyimpan dendam. Bertahun-tahun menyimpan dendam. Sekarang baru kau katakan ini cuma kesalahpahaman. Akulah yang membunuhnya. Akulah yang menyebabkan kematiannya. Bisakah? 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 Tenanglah. Nyonya. Ya, Nyonya, Anda sudah bangun. Jinsho pergi membeli sarapan. Sebentar lagi akan kembali. Semalam kau yang terus menjagaku. Masih banyak urusan grup yang perlu ditangani Jinshu. Dia tidak bisa terus menemanimu di sini. Di sampingmu juga sementara tidak ada siapa-siapa, jadi tidak usah sok. Pasti di dalam hatimu sekarang menertawakanku, ya? Masih berpura-pura peduli padaku. Kuberitahukan padamu. Sekeras apapun kau menjilatku, aku tetap tidak menyukaimu. Tidak suka ya sudah. Yang penting ada putramu seorang yang cukup menyukaiku. Apa kau pikir sekarang ada Jingshu yang melindungimu, lalu aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Bahkan kalau dia tidak melindungimu, kau tetap tidak bisa berbuat apa-apa padaku, kan? Lagi pula, sekarang saya hidup sendiri, tidak perlu khawatir untuk keluarga. Sekarang saya tidak takut apapun lagi. Kalau tidak, berikan saya 20 juta lagi. Mungkin saya tergoda dan menghilang lagi selama 3 atau 5 tahun. Pergi. Saya tidak ingin melihatmu. Kalau begitu, saya akan menunggu di luar. Jika ada kebutuhan, panggil saya lagi. Hal-hal antara kamu dan Jingshu, nanti saya tidak akan ikut campur lagi. Kamu tidak perlu melihat saya seperti ini. Saya tetap tidak menyukai kamu. Saya hanya ingin memberi diri saya kelonggaran. Kamu pergi bilang ke Jingshu. Nanti urusan grup juga tidak akan saya campuri. Terima kasih, Bu. Jingge itu gadis yang baik. Dalam waktu dekat, kamu pasti akan menyukainya. Nyonya. Ante. Nanti saya pasti akan berbakti kepada Anda bersama Jingshu. Pergi. Jangan ada di depan mata saya. Saya tidak ingin melihatmu. Pegunungan tinggi, jalan jauh. Ternyata kamu selalu berdiri di tempat yang bisa saya lihat dengan menoleh. Cinta terpisah 5 tahun. Kamu selamanya adalah musim semi saya yang belum saya sadari. Nyonya mau lari kemana? Detak jantung tuanmu terlalu kencang. Sangat gaduh hingga memegakkan telinga. Tuanmu, kali ini giliranku yang menahan napasmu.